Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawan Saroni, saya dari kelompok 12 dengan rekan saya juga Sarul Fatah. Di sini pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Golongan Syariah yaitu Ibu Nurul Rahmawati MHI. Makalah kami ini membahas tentang produk jasa wadiah dalam perbankan syariah. Tidak lama-lama saya akan membacakan isi pembahasan dari makalah kami. Pengertian wadiah adalah barang titipan atau memberikan. Sedangkan dalam Al-Quran, wadiah sendiri ini diartikan sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan. Ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Adapun dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Yang pertama, yaitu ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan yaitu mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui syarat. Yang kedua yaitu ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yaitu mendefinisikan bahwa wadiah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Menurut PSAK 59, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan secara kumulatif. Wadiah memiliki dua pengertian. Yang pertama, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Adapun yaitu menurut Syafi'iyah, al-wadiah memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, dua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, tiga, yaitu pernyataan serah terima disyaratkan pada ikut kabul. Adapun sifat akad wadiah, yaitu ulama fikih sepakat bahwa akad wadiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya itu memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Selanjutnya, wadiah dari yad amanah ke yad damanah. Dalam kitab-kitab fikih, wadiah bersifat yad amanah, yaitu titipan murni dari muwaddi yang menitipkan barang kepada mustauda yang wajib menjaga, dari muwaddi yang menitipkan barang kepada mustauda yang wajib menjaga diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa penitipan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sarul Fatah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nanang tentang wadiah. Baiklah, sifat akad wadiah. Ulama fikih sepakat bahwa akad wadiah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Ulama fikih juga sepakat bahwa status wadiah ini bersifat amanah, bukan daman atau ganti rugi, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan, maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan tidaklah dibebani penanggungan akibat kerusakan barang titipan. Karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai barang pinjaman dan bukan pula atas pada dasarnya.
barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad wadiah ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu, wadiah berhak menolak penerima titipan atau membatalkan akad wadiah. Namun, apabila wadiah mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad sewa dan mengandung unsur kedoliman. Artinya, wadiah harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu, wadiah tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar. Berikutnya, wadiah dari yad amanah dan yad damanah. Dalam kitab-kitab fikih, wadiah bersifat yad amanah, yaitu titipan murni dari muwadi yang menitipkan barang kepada mustawa, yang wajib menjaga dari muswadi yang menitipkan barang kepada mustawa, yang wajib menjaga diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa titipan. Sepanjang bukan karena keteledorannya, wadiah dari yang semula yad amanah ini bisa berubah menjadi yad damanah. Artinya, mustawada wajib menanggung kerusakan atau ganti rugi barang titipan. Wadiah dari yad amanah berubah menjadi yad damanah ketika dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang, sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenai ganti rugi atas kelalaiannya. Yang kedua, pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan. Mustawa harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang karena ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Yang ketiga, menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status mustawa orang yang dititipi akan berpindah kepada orang yang ketiga. Baiklah, yang keempat, menggunakan barang titipan. Mustawa tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan muwadi. Apabila rusak atau hilang dan keadaan digunakan, maka mustawa dikenai ganti rugi. Yang kelima, berpergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam berpergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak, maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia berpergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang, maka ia tidak dikenai ganti rugi. Yang keenam, meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh mustawa tanpa seizin muawadi, maka ia harus mengganti rugi, sedangkan keuntungannya dari peniagaannya itu menurut mujhab Malik miliki orang yang dititipi. Apabila meniagakannya itu atas izin muwadi, maka akad wadiah berubah menjadi akad hutang. Baiklah, yang ketujuh, mencampurkan titipan dengan yang lain. Mustawa
harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang sudah dipisahkan. Yang kedelapan, mengingkari status barang titipan. Apabila muwadi meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh mustawada, bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh mustawada. Yang kesembilan, mengembalikan barang titipan tanpa izin muwadi. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh mustawada. Apabila ia mengembalikan tanpa izin dan sepengetahuan muwadi, menurut Abdul Husain At-Tariqi dalam Wadi'ah yang amanah menjadi yad amanah, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakannya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya iyanat, tidak berhati-hati barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu, perlunya disyaratkan dalam wadi'ah bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa, dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima. Dari keterangan di atas bahwa keadaan-keadaan tersebut adalah pengecualian dari keadaan normal. Artinya, jika dalam keadaan biasa, mustawada menjaga dan memelihara barang titipan secara wajar dan di tempat yang wajar, kemudian di luar kemampuannya barang titipan itu rusak atau hilang, maka mustawada tetap tidak menanggung kerugian atau mengganti harga barang. Ini karena mustawada adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari akad wadi'ah. Ia justru harus berkorban waktu dan tenaga untuk memelihara barang titipan. Maka wajar jika ia tidak dibebani dengan menanggung kerugian. Istilah yad amanah sebenarnya juga sudah dikenali oleh kitab-kitab fikih. Tetapi orang yang dimaksudkan oleh fikih bukan sebagian yang dimaksudkan oleh bank syariah. Yad amanah yang dimaksudkan oleh bank syariah adalah bahwa bank sebagai pihak mustawada wajib memelihara dan menjaga barang titipan, tidak boleh rusak atau berkurang jumlahnya, dan wajib mengembalikan pada waktu yang diinginkan oleh mustawadi. Bahkan lebih dari menjaga keamanan dan keutuhan barang, bank juga bisa memberi bonus atau hadiah kepada muwadi karena bank telah mendapatkan manfaat dari mempergunakan barang titipan, baik sebagai modal usaha ataupun manfaat lainnya. Wadi'ah yang merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dan mobilisasi dana dalam masyarakat. Al-Wadiyah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadi'ah yang dipakai oleh wadiyat amanah karena pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya, hukumnya adalah sama dengan qardah, di mana nasabah bertindak sebagai yang menghutangkan uang dan bank sebagai pihak yang berhutang uang. Hal ini berbeda dengan wadi'ah amanah, di mana titipan tidak boleh dimanfaatkan. Baiklah, masuk ke bab 3, kesimpulan. Wadi'ah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberi, juga diartikan at-tahu al-mala liyahafadzahu wa fi qabilihi, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain.
baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip dikehendaki. Sekian saya kembalikan kepada saudara Nana.